Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliarani Laksmibai dengan NIM B101111910004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah permodelan dalam ekonomi. Nah, beberapa materi tersebut adalah moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi. Di sini saya akan sekaligus mempraktikkan caranya menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi Gradle untuk memperdalam pembahasan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu moving average. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data untuk 3 periode, yaitu 2019, 2020, kemudian 2021. Jadi langkah pertama untuk pembahasan moving average yaitu kita tulis MA3. MA3 ini adalah saya mengambil 3 bulan pertama, periode 3 bulan pertama yaitu Januari, Februari, dan Maret. Kita tulis di sini sejajar dengan bulan Maret sama dengan average buka kurung blok dari data Januari sampai Maret, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah itu kita copy saja sampai Desember 2021. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai forecast-nya. Forecast kita perlebar terlebih dahulu. Nilai forecast ini kita ketik di sejajar dengan bulan April, yaitu sama dengan kita klik data yang di bulan Maret, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah MA3 dan forecast-nya sudah selesai, kemudian kita akan membuat grafiknya dengan cara kita blok semua, kemudian kita ke insert, ke line, to the line. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk data forecast-nya kita hapus. Nah, jadi ini adalah grafik moving average. Untuk grafik yang berwarna biru ini menunjukkan data original atau data YT. Kemudian untuk grafik yang berwarna merah ini menunjukkan data MA3. Kita simpan di sini dulu. Kemudian kita masuk ke Gradle. Ini saya clear dataset terlebih dahulu. Yes. Nah, setelah itu kita tekan file, open data, user file. Kita cari data yang sama di Excel, yaitu data praktek Gradle MA dan AS. Open. Ini kolomnya 3, garisnya 2, kemudian oke. Ini kita yes, ubah jadi time series karena data kita bersifat time series. Forward, monthly forward. Ini kita ubah jadi 2019 karena data yang saya ambil itu dimulai dari 2019. Forward, kemudian apply. Nah, seperti ini. Setelah itu kita edit attributes. Ini kita ubah jadi YT. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel,
filter simple moving average. Number of observation in average-nya kita ubah jadi angka 3. Kemudian graph originalnya kita centang, graph residual kita centang, save smooth-nya kita centang, save cyclical-nya kita centang kecuali centered. Kemudian oke. Nah, ini adalah grafik dari Gretel. Ini adalah grafik dari sebentar. Nah, ini adalah grafik dari Gretel dan ini adalah grafik dari Excel. Yang ini, yang garis berwarna hijau ini menunjukkan data original, sedangkan yang warna orange ini menunjukkan data smooth. Terlihat sama ya, antara grafik Excel dan grafik Gretel ini sama bentuknya. Baik, setelah itu kita exitkan dulu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan exponential smoothing. Jadi datanya masih sama seperti materi moving average. Saya masih menggunakan data yang sama. Kemudian langkah pertama untuk mencari exponential smoothing ini adalah mengetik S alpha 0,05. Di sini saya menggunakan alpha yang besarannya 0,5 karena alpha itu besarannya 0 sampai 1. Jadi saya menggunakan besaran alpha sebesar 0,5. Kemudian kita di sini insert terlebih dahulu agar nilai value-nya bisa kita letakkan di bagian tepat di bawah S alpha-nya. Caranya sama dengan average. Kemudian kita blok dari data Januari sampai dengan bulan Juni. Karena di sini saya mengambil 6 periode. Kemudian kemudian kita akan menghitung besaran alfanya dengan cara 0,5 dikali data bulan Januari ditambah 0,5. 0,5 itu besaran alfa yang digunakan dikali dengan nilai value-nya ini. Oke. Kemudian enter. Kemudian kita copy saja sampai ke periode Desember 2021. Setelah itu, setelah menghitung S alpha 05-nya ini, kita beralih untuk menghitung nilai forecast. Kita perlebar terlebih dahulu. Oke. Nah, nilai forecast ini kita mulai dari tabel yang sejajar dengan bulan Februari. Caranya sama dengan kita tarik data di bulan Januari dan posisinya di S alpha, kemudian enter. Untuk memudahkan atau untuk biar cepat, kita copy saja ke bawah sampai Desember 2021. Setelah itu kita akan membuat grafik untuk S alpha-nya. Kita blok bagian S alpha dan forecast-nya. Kemudian insert line to the line. Kemudian klik kanan, select data, add ini kita masukkan YT-nya. Kemudian series value-nya ini kita masukkan data YT-nya,
kemudian oke, dan editnya ini axis labels, kita masukkan tabel tahun dan bulan seperti ini, kemudian tekan oke, kemudian oke. Nah, ini adalah datanya. Data ini adalah grafik untuk data exponential smoothing. Sebelumnya grafik forecastnya kita hapus dulu. Nah, ini adalah grafik yang berwarna hijau ini menunjukkan data original, sedangkan grafik yang berwarna biru ini menunjukkan ES alpha-nya. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Grittle, kita klik file, open data, user file, kita cari data seperti yang di Excel, itu data praktek Grittle MAS. Saya seperti itu memberi filenya, kolom 3 baris 2, kemudian oke. Tekan yes, time series forward, monthly forward, ininya kita ubah menjadi 2019 karena data yang saya gunakan itu dari 2019. Forward, kemudian apply. Sebelum itu, nama V1 ini kita ganti di edit attributes, kita ganti menjadi YT, kemudian oke. Kemudian kita klik variabel, ke filter, terus kemudian klik exponential moving average. Nah, untuk weight on current observation ini kita masukkan besaran alpha yang digunakan. Kebetulan besaran alpha yang saya gunakan itu sebesar 0,5. The mean of the first and observation ini 6 karena saya tadi milih 6 periode. Kemudian centang semua, graph originalnya, graph residualnya centang, save smoothnya centang, save cyclicalnya centang, kemudian oke. Nah, ini adalah grafik dari Grittle. Untuk grafik yang berwarna hijau ini menunjukkan data originalnya, sedangkan grafik yang berwarna orange menunjukkan data smoothnya. Jadi grafik di Excel dan grafik di Grittle ini menunjukkan bentuk yang sama. Nah, ini adalah data dekomposisi. Sebenarnya sama datanya. Untuk data moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi ini datanya sama. Saya besarkan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam melihat. Oke. Baik, langkah yang pertama untuk dekomposisi yaitu kita tulis CMA 12. CMA 12 ini berarti 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi saya tulis sejajar dengan bulan Juni. Yaitu kita akan menghitung kembali rata-rata data dari Januari sampai Desember. Kemudian enter. Kita copy ke bawah sampai periode Juni 2021 seperti ini. Kemudian kita akan menghitung TR kali CL. Ternyata TR dikali CL ini sama dengan CMA 12. Kita tulis di sejajar dengan bulan Juli.
Untuk TRCL ini terlebih dahulu menghitung rata-rata bulan Juni dan Juli. Average blok data Juni dan Juli, enter. Copy saja ke bawah sampai Juni 2021 seperti ini. Jadi di sini ada 6 bulan di atas yang kosong, ini kosong 6 bulan, dan di sini ada di bawahnya ada 6 bulan kosong seperti itu. Kemudian kita buka aplikasi Prettl-nya. File, open data, user file, file dekomposisinya kita open. Ini baris 3, kolom 3 baris 2. Oke. Yes, time series, forward, monthly, forward 2019, forward, apply. Sebelum itu kita edit atribut untuk mengganti nama, yaitu YT. Kemudian oke. Setelah itu kita ke variable filter simple moving average. Nah, untuk number of observation in average-nya ini 12. Kemudian centang semua di sini. Udah centang semua, kemudian oke. Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafiknya. Yang warna hijau ini menunjukkan data original atau YT, dan yang oranye ini udah data penghalusan, data smooth. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari SN kali IR sama dengan YT dibagi dalam kurung TR kali CL tutup kurung. Ini perbesar dulu. Ini perbesar udah, kemudian kita tulis sejajar bulan Juli. Rumusnya yaitu YT dibagi dengan TRCL. Enter. Ini hasilnya. Kemudian kita copy ke bawah sampai Juni 2021. Setelah itu kita buat SN satunya. SN1 ini kita copy dari periode Januari tahun 2020 sampai Desember 2020. Kita copy di bagian SNIR-nya ya. Kita copy paste special values. Oke. Kemudian SN2. Nah, SN2-nya ini yang pertama kita ambil dari periode Januari 2021
sampai Juni 2021. Kemudian paste special value, oke, kita perbesar dulu. Kemudian untuk bawah sini kita ambil periode Juli sampai Desember tahun 2019. Jadi ini periode Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Setelah itu kita rata-ratakan. SN1 dan SN2. Tapi sebelumnya kita insert terlebih dahulu di sini. Ini kita tulis median. Ini termasuk seasonal factor. Rata-rata seperti biasa, average buka kurung SN ke SN2, enter. Setelah itu kita copy ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus memastikan bahwa jumlah dari rata-rata ini sudah 12 atau belum. Oke, untuk mengeceknya itu dengan rumus sum, tarik garis sampai ke bawah, kemudian enter. Nah, ternyata hasil dari rata-rata ini masih 11. Untuk agar bisa mencapai 12 itu dengan cara rumusnya 12 dibagi dengan hasil ini, kemudian enter. Nah, ini angka ini disebut angka pengali. Yang 1,003382 ini disebut angka pengali. Kemudian untuk bagian mediannya kita cukup copy saja dari rata-ratanya. Kemudian untuk mediannya ini ada rumusnya, median SN2, kemudian enter. Copy ke bawah. Ternyata hasilnya sama untuk median dan rata-rata. Jadi kita buat SN baru. Nah, dengan cara rumusnya itu rata-rata, jumlah rata-rata ini dikali dengan angka pengali. Enter saja. Kemudian kita tarik garis sampai seperti itu. Saya pakai manual aja.
Oke, sudah. Oke, sudah. Ini sudah SN dengan data yang baru. Kita cek lagi apakah data ini sudah mencapai 12. Dengan zoom seperti biasa, kemudian kita enter. Ternyata datanya sudah 12 ya. Oke, baik, ini udah data SN baru. Saya kecilkan angkanya agar tidak terlalu besar. Kemudian kita cek kembali apakah sudah mencapai 12. Kita blok. Ternyata sudah mencapai 12 ya teman-teman, sudah mencapai 12. Kemudian kita blok angka SN baru ini ke angka sebelahnya. Paste special value. Oke, blok kembali. Paste special value. Paste special value. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita akan mencari data decisional, yaitu dengan cara data YT dibagi dengan SN sama dengan ini. Kemudian kita tarik garis sampai Desember 2021 seperti ini. Sebelum ke Gradle kita harus buat grafik SN dan decisional. Kita blok, insert, line seperti ini. Kemudian select data, add YT, oke. Editnya ini get axis label range tahun dan bulan. Oke. Nih, karena grafik SN-nya ini datar, jadi kita klik 2 kali di bagian grafiknya, kemudian kita pilih secondary axis. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah grafik berwarna biru ini menunjukkan grafik SN-nya. Kemudian grafik yang berwarna merah ini menunjukkan data decisional. Kemudian grafik yang berwarna hijau ini adalah grafik originalnya. Kemudian data decisionalnya kita copy dan kita ke lembar kerja baru. Di sini saya sudah siapkan datanya karena saya menambahkan 0000 ini agar di aplikasi Gradle itu tidak ada tulisan Gradle error. Jadi saya mengakalinya dengan menambahkan 000 ini. Kemudian kita save. Save as. Save. Kemudian kita ke Gradle. Ini kita clear dataset. Gradle, file, open data, user file, trend,
Oke, ini kolomnya 1, barisnya 1. Oke. Yes, time series, forward, monthly, forward 2019, forward, apply. Nah, ini F1 ini isinya 00 semua karena berdasarkan ini tadi, jadi saya hapus saja. Yes. Kemudian F2 nya ini saya ganti nama menjadi DOSN. Oke. Nih, setelah kita mengubah nama di edit attributes tadi, kita ke add, ke tampilan add, kemudian time trend, kemudian model kita pilih ordinary least square. DOSN kita masukkan ke dependent variable-nya, time-nya menjadi regressor. Sebentar. Oke, lanjut. Tambah oke. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya, tapi caranya belum selesai sampai di sini. Kemudian kita tekan analysis, forecast, kita klik 0, oke saja. Ini sudah betul, oke. Nah, kita akan mengambil data prediksi. Tetapi kalau misalnya kita copy dari sini tidak bisa, itu malah tercopy semua. Jadi kita harus copy, kita pilih RTF MS Word, oke. Kita buka lembaran baru di MS Word, paste. Sudah. Kita copy bagian prediction, copy, kemudian kita masuk ke Kritelnya kembali, maksud saya Excel, mohon maaf. Kita paste special text, oke. Kita lebarkan. Prediction ini kita ubah namanya menjadi trend. Setelah itu, langkah selanjutnya akan mencari TR kali SN, yaitu sama dengan jumlah TR ini dikali dengan SN, sama dengan kita copy ke bawah. Kemudian kita akan mencari CL IR sama dengan YT bagi TR kali SN. Sama dengan YT dibagi hasil TRSN ini. Enter, kemudian kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah akan mencari nilai CL. CL itu sama dengan CMA 3.
yaitu adalah CL itu kita klik di sini sejajar dengan bulan Februari. Itu kita average kita ambil data ini dari Januari, Februari, Maret, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita copy sampai ke 2021, November 2021 di sini ya, November 2021. Oke, November. Kemudian kita akan menghitung IR. IR-nya sama dengan CL dikali IR kurang dibagi CL. Kita perbesar sejajar dengan ini, kemudian sama dengan CLIR ini dibagi dengan CL. Enter, kita copy ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan YT-nya. Jadi rumusnya adalah YT sama dengan SN dikali TR dikali CL dikali IR. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Nih, angka ini, angka nanti yang akan muncul harus sesuai dengan angka YT di awal. Oke, mari kita melihat apakah sama atau tidak. Karena SN, TR, CL, dan IR sudah diketahui, kita tinggal masukkan angkanya saja. SN kali TR kali CL kali IR. Maksud saya SN, TR, CL, dan IR. Kemudian kita langsung blok saja ke bawah sampai November 2021. Saya kecilkan sedikit. Oke. Ini 219, 249, 260, 249, 260. Kemudian di bawahnya 715, 904, 899, 715, 904, 899. Sama ya, hasil YT ini sama sesuai dengan data YT yang di awal. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan MAD, MSE, MAPE, dan MPE. Jadi di sini ada data Y yang masih menggunakan data yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Sedangkan untuk data F ini saya memakai nilai forecast dari exponential smoothing. Kemudian di sini sudah ada rumusnya untuk menghitung MAD, MSE, dan MAPE, kemudian MPE. Jadi di sini saya ketik sama dengan ABS nilai Y dikurang dengan F tutup kurung dan enter. Kemudian untuk lebih mempercepat perhitungan, kita langsung copy aja ke bawah
sampai Desember 2021. Nah, ini kemudian kita akan jumlahkan hasil perhitungan tadi, kita jumlahkan, enter. Nah, ini sudah dapat jumlahnya. Untuk menghitung MAD itu sama dengan jumlah dari ABS tadi dibagi dengan total observasi, yaitu 36 dibagi, dapatlah 185,9306 untuk MAD nya. Kemudian untuk menghitung MSE nya, di sini sudah disediakan rumus, yaitu sama dengan Y dikurang F pangkat 2 sama dengan, nah ini nilainya. Kemudian kita copy lagi ke bawah untuk mempercepat perhitungan. Nah, sudah keluar. Kemudian kita jumlahkan lagi, pengerjaannya sama seperti MAD. Kita copy, kita tarik ke bawah seperti ini ya, kemudian kita enter. Nah, untuk MSE nya sama pengerjaannya dengan cara MAD, jumlah ini dibagi dengan total observasi, yaitu 36. Kemudian untuk menghitung ini kita sesuaikan aja sama rumus yang di atas. ABS nilai Y dikurang F tutup kurung dibagi dengan nilai Y lagi, kemudian enter. Lalu kita copy ke bawah, sampai Desember 2021 ya, hasilnya sudah keluar. Kemudian kita jumlahkan, kemudian enter. Nah, untuk mencari MAPE nya itu sama caranya dengan MAD dan MSE, yaitu total ini dibagi dengan total observasi, yaitu 36. Kita enter saja. Kemudian untuk mencari MPE nya kita ikutkan rumus yang di atas, yaitu sama dengan buka kurung nilai Y dikurang forecast tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan nilai Y kembali. Oke, jadi kita enter saja. Ini hasilnya. Kemudian kita copy ke bawah. Oke, nilainya sudah ada. Kemudian kita jumlahkan kembali. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian kita untuk menghitung MPE caranya sama seperti MAD, MSE, MAPE dengan cara total perjumlahan tadi dibagi dengan total observasi, sama dengan 90,62629. Jadi didapat MAD nya 185,9306, MSE nya 488296, MAPE nya 0,401018 dan MPE nya 90,62629. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu korelogram dan stasionaritas. Jadi di sini saya tetap atau masih menggunakan data yang sama pada pembahasan sebelumnya dari periode 2019, 2020 sampai 2021. Kemudian kita buka aplikasi Grittle, file, open data, user file. Kita cari data untuk korelogram. Ini ya, data praktek Grittle, korelogram dan stasionaritas. Open. Kemudian ini kolom 3 baris kedua. Oke. Yes. Time series, jangan lupa time series. Monthly.
Ini kita ubah menjadi 2019. Forward, kemudian apply. Nah, F1 ini kita ubah namanya melalui edit attributes. Kita ganti menjadi Y. Kemudian oke, kemudian kita tekan variabel Corellogram. Nah, ini maksimum lag ini sudah otomatis, jadi kita biarkan saja. Lanjut, kita tekan oke. Oke, muncul dua tabel. Yang pertama yaitu berupa angka atau nilai, dan yang kedua ini berupa Corellogram. Jadi saya akan membahas tentang data yang berupa angka atau nilai terlebih dahulu. Jadi di sini ada ACF dan ada PACF. ACF ini merupakan autokorelasi, sedangkan PACF ini merupakan partial autokorelasi. Ini adalah leg 1, leg 2, 3, 4, 5, 6, 7. ACF ini berarti nilainya 0,7524, ini berarti teridentifikasi kepada leg 1. PACF ini juga. Nah, di sini ada lambang bintang. Lambang bintang ini merupakan lambang bintang ini artinya data terindikasi signifikan 1%, 5%, 10% level menggunakan standar error 1/T pangkat 0,5 autokorelasi function for Y. Kemudian kita beralih pada Corellogram satunya ini. Jadi di sini ada garis orange yang di atas, kemudian garis orange yang di bawah. Garis ini, garis orange atas dan garis orange bawah ini merupakan batas atas bawah. Batas atas dan batas bawah. Jika data berada di dalam garis tersebut, jika data berada di dalam garis ini, maka data dapat dikatakan signifikan. Jika data berada di luar daripada garis ini, berarti data disebut tidak signifikan. Baik ACF maupun PACF seperti ini. Baik ACF maupun PACF. Kemudian kita close dulu. Kita lanjut kepada stasioner. Untuk datanya masih menggunakan data yang sama. Kemudian kita tekan variabel ke variabel unit root test augmented Dickey-Fuller test. Nah, leg order for ADF testnya ini sudah otomatis ya teman-teman. Kemudian kita centang test down from maximum leg order. Ini kita pilih with constant and trend. Kemudian kita centang juga show regression result. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terlihat. Kita scroll ke bawah. Kita lihat T ratio untuk Y1. Ini sebesar min 3,851. Kita lihat apakah T statistiknya nilainya sama dengan T rasio. Kita lihat ini T statistiknya itu sebesar min 3,850087, yang berarti nilai T statistik sama dengan nilai T rasio, yang berarti data Y kita, data Y ini sudah stasioner pada level atau tidak memiliki akar unit. Kemudian ada modelnya, di sini ada estimate value-nya, kemudian coefficient-nya, standard error dan ratio. Kemudian ini kalian bisa lihat. Oke. Baiklah, kita close saja. Pembahasan stasioner sudah berakhir. Cukup sampai di sini. Kita X-kan, kita no dan no.
Setelah dengan berakhirnya penjelasan korelogram dan stasionaritas, maka berakhirlah penjelasan saya untuk materi-materi permodalan dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.